Pemirsa, saat narkoba Polres Asahan menggerebek kampung durian di Kisaran, Asahan yang kerap menjadi sarang peredaran narkoba. 2 orang diduga pengedar sabu pun dibekuk petugas. Dua orang pria, ZM dan DP tidak berkutik setelah tempat transaksi narkoba yang biasa mereka gunakan digerebek petugas. Keduanya sempat membuang barang bukti sabu saat mengetahui kedatangan petugas. Cuma duit yang saya. Udah dia kasih kubal balik kau. Petugas pun berhasil mengamankan 2 plastik berisi narkoba berjenis sabu seberat 0,86 gram. Adapun penggerebekan kedua tersangka berawal dari laporan warga yang resah kampung mereka dijadikan sarang narkoba. Sekarang kita melakukan penindakan di Pangkal Titi yang sering menjadi dumasan ke Sat Narkoba Berasahan. Jadi hari ini kita berhasil mengamankan 1 orang sebagai tersangka diduga pemilik narkotika jenis sabu-sabu. Guna kepentingan penyelidikan, keduanya dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan beserta barang bukti. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, satu persatu bukti petunjuk untuk mengungkap kematian satu keluarga di Kalideres mulai terungkap. Salah satunya adalah polisi menemukan mantra dan kemenyan di dalam rumah. Polisi masih terus selidiki penyebab dan motif kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi pun terus temukan sejumlah bukti baru, di antaranya kertas mantra dan kemenyan, serta buku-buku lintas agama. Dari hasil penyelidikan psikolog forensik, mantra dan kemenyan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas ritual yang rutin dilakukan keluarga korban. Sementara itu, anak korban bernama Dian yang juga ditemukan tewas di dalam rumah berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi orang terakhir yang meninggal dunia. Jenazah Dian berada di samping ibunya sambil memeluk guling. Sementara jenazah ibunya sudah menjadi mumi karena masih awet. Kriminolog Adrianus Meliala menyebut ada sejumlah kemungkinan tewasnya sekeluarga di Kalideres. Di antaranya kegiatan ritual yang dilakukan korban sebagai upaya bertahan hidup. Namun masih tersedia 2 kemungkinan bagi saya. Jadi walaupun saya kemarin melansir teori tentang hari akhir, hari kiamat gitu ya, di mana kemudian orang mempersiapkan diri mengikuti kiamat tersebut dan dan bahkan mati ya dengan cara yang aneh gitu ya. Dan boleh kita bilang bahwa berbagai hal-hal yang bersifat mistik ditemukan di sekitar TKP itu adalah dalam rangka untuk mengantar mereka menuju kematian. Itu satu teori. Tapi saya membuka kemungkinan teori yang kedua, yakni bahwa hal-hal yang bersifat mistik dan ritual itu juga kemungkinan berkaitan dengan upaya untuk hidup, upaya untuk mempertahankan hidup, upaya untuk tetap eksis di dunia. Jadi mirip dengan agama yang dipercaya oleh banyak orang di dunia, yakni bahwa dengan orang percaya pada Tuhan ya, dengan Tuhannya masing-masing, maka kita mengharapkan hidup di dunia ya dalam kondisi blessed ya, diberkati atau terberkati. Sejak kasus ini terkuak, polisi juga telah memeriksa 2 anak dari pasangan lansia yang tewas. Keluarga ini ternyata memiliki 2 anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain 2 anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang suami tengah menganiaya istrinya sendiri di kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, KDRT juga terjadi di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, di mana sang istri melaporkan suaminya sendiri lantaran sering dianiaya sang suami. Dalam rekaman video, seorang suami tega menganiaya istrinya di rumahnya di kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Suami yang bernama Tarmin ini menganiaya Karyati karena cemburu istrinya dekat dengan pria lain. Karyati menambahkan bila dirinya telah sering kali dianiaya sang suami sejak 1 tahun terakhir. Kata orangnya panggil ke sini tapi dia kagak mau manggil. Selagi setahun begitu terus.
Kalau saya nggak mau ngaku ya dipukulin, diinjak, dicekik, dijedotin ke tembok. Tapi anak saya tuh suka nolongin. Saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya. Soalnya takut dia KDRT saya lagi, nggak ada yang nolongin. Gitu. Menurut petugas, video yang beredar tersebut direkam oleh anaknya sendiri. Atas kejadian ini, polisi pun langsung menangkap pelaku. Jadi antara tersangka dan korban ini adalah suami istri. Tapi suami istri yang menikah secara sirih sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Kalau motif sih ya untuk saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istri. Suami ini cemburu terhadap istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agus Wibowo bin Rusman harus berurusan dengan polisi. Ia dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Polsek Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Istrinya kesal karena ia dianiaya. Istrinya yang akan memasak kesal karena api tidak menyala. Korban pun membanting panci. Pelaku lalu datang ke dapur menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan tangannya dan menendang korban. Akibat penganiayaan ini, korban pun luka memar di bibir. Berbekal data visum, korban bernama Tantriani melapor ke polisi. Pelaku pun ditangkap di Jalan Poros Dusun Sialang Tengah, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kami lengkapi dengan bukti visum et repertum di mana terdapat keterangan perlukaan terhadap korban Tantriani binti Rianto. Kemudian kita lakukan upaya mengamankan pelaku, suaminya bernama Agus Wibowo bin Rasman. Untuk kita lakukan pemeriksaan dan kita lengkapi pemberkasan untuk kita limpahkan ke penuntut umum. Polisi kini menengahi kedua belah pihak untuk melakukan restoratif justice atau upaya perdamaian. Hal ini bisa terjadi jika korban mencabut laporannya setelah proses negosiasi.